pernah menemukan ada plastik dok. Iya. Partikel plastik yang Partikel plastik. ya. Bahkan ada yang kecil itu rambut. Jadi waktu kami melihat di mikroskop itu jadi jijik sendiri ya. Aduh, sebanyak ini cemarannya. Oke. Jadi ini akan kita tuangkan. Kita tunggu sebentar. Setelah itu akan kita pindahkan ke box yang ini untuk ibu-ibu dan bapak-bapak lihat di monitor. Semuanya sama-sama steril ya alat yang digunakan untuk mengalirkan airnya ya Bu ya. Semuanya digunakan sama. Nah untuk sesi selanjutnya udah mulai siap nih kalau udah siap-siap nih dari dokter Ade juga ada nih. Temanya apa sih? Yang satu Nah pada talkshow kedua ini temanya adalah Comprehensive Comprehensive Skin Health, Homecare and Aesthetic Innovations bersama Klinik Zap. Suatu Nah untuk memandu yang ada sesi kertas ini filtrasinya. kita memiliki moderator yang luar Jadi biasa nih seolah-olah air ini oleh sedang Dr. kita Ade saring. Nomina Nanti dari LTB, saringan ini kita spesialis akan kedokteran lihat menggunakan olahraga. mikroskop. Mungkin sebelumnya Kira-kira yang saya tertahan izin apa membacakan aja? untuk Apakah CV ditemukan dari bakteri, Dr. Ade logam, Jane. atau bahkan tadi plastik dan Jadi rambut Dr. yang Ade pernah Jane merupakan ditemukan. kita pernah coba, bekerja di Puskesmas Balikpapan, Kalimantan Timur dari 1986 sampai 1992 dan juga merupakan staf untuk hanya promo enggak ke sana ya, karena ini pengetahuan supaya Bapak dan Ibu aware bahwa air yang nggak berkualitas itu ya ada dijual. tahun 1985 dan juga meneruskan program spesialisnya kedokteran olahraga di FKUI pada tahun 1997. Karena banyak yang tidak Oke, terlihat. mungkin jangan lama lagi silakan Dr. Ade Jane untuk naik ke atas panggung dan juga untuk perwakilan dari Klinik Zap untuk naik ke atas panggung. kertasnya Kita berikan tepuk tangan yang luar biasa. Kita akan coba lihat di mikroskop. pembesarannya. Kita sama-sama lihat ya, saya juga nggak tahu nih hasilnya apa. Iya. Kita lihat di monitor ya Bapak dan Ibu ya. Jadi Bapak dan Ibu juga lihat bahwa tim kami ini menggunakan sarung tangan, handscoon, menggunakan tutup kepala supaya menghindari ada yang terjatuh ya pada saat mengerjakan demo. Baik, ini moment of truth. Nah, Bapak dan Ibu geli nggak? Saya kadang-kadang nggak mau lihat. Ini lebih banyak dari yang biasanya loh Bu. Iya, banyak. Jadi bisa dilihat kalau yang memang sumbernya terpercaya, proses produksinya baik, ya nggak ada apa-apanya, memang bersih, nggak ada kontaminasi. Tapi kalau ibu beli yang kita nggak tahu mereknya apa, bisa dilihat seperti itu ya. Memang kita nggak assess ini dok, ini kontaminasinya apa. Tapi memang ada endapan kontaminasi, bisa diakses lagi ini bakteri apa, apakah logam berat dan lain-lain itu bisa diakses lainnya aja, misalnya E. coli aja, tapi lain-lainnya nggak hilang. Jadi ini kontaminannya tetap masuk dalam tubuh. Semoga membantu ya Bu. Iya Ibu, dan waktu untuk merebusnya pun harus cukup panjang Ibu. Kalau dari WHO itu menyatakan butuh sekitar 15 menit ya pada saat sudah mendidih karena ada beberapa parasit yang ada kapsulnya. Betul. Ya belum akan hilang atau mati kalau kapsulnya itu belum pecah itu. Jadi semakin kotor air kita, semakin lama waktu perebusan yang dibutuhkan. Gitu. Terima kasih Ibu. Baik, terima kasih. Ada lagi yang mau tanya? Sini dulu ya, satu ya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi dok. Selamat pagi. Saya Ibu Kurniasi dari Yayasan Jantung Indonesia. Pengen menanyakan, tadi dokter menyinggung masalah air demineral. Iya. Nah, saya sendiri kebetulan minum satu air demineral dan aqua juga saya minum. Nah, itu perbedaannya apa dok? Karena saya merasakan kalau yang demineral itu pipis saya itu cepet bening. Cepat bening. Nah, kalau ini harus lebih banyak lagi, saya harus berusaha lebih keras gitu. Itu saja dok yang saya tanyakan. Ya, terima kasih Ibu. Ya, terima Kebetulan publikasinya yang menulis Dr. Diana dan IHWG, nanti Dr. Diana bisa bantu jawab. Jadi kalau air di mineral itu kan mineralnya diambil ya Bu ya. Air mineral diambil, jadi airnya kosong, nggak ada isinya.
Tapi kalau dari kajian ilmiah yang dipublikasikan Dr. Diana dan kawan-kawan, ternyata air mineral tidak memberikan benefit lebih untuk kesehatan selain menghidrasi aja. Nah, sedangkan dari WHO juga menyatakan air demineral, Ibu kebetulan dari Yayasan Jantung ya dok, air demineral yang dikonsumsi jangka panjang meningkatkan resiko penyakit jantung dan pembuluh darah. Jadi WHO menganjurkan konsumsinya air mineral Bu, bukan demineral. Iya, minumnya 2, nggak apa-apa Bu. Tapi kemudian saya menyampaikan ininya ya Bu, kajian ilmiah yang ada. Monggo dok ditambahkan. Iya baik Ibu, sebenarnya sudah benar sekali apa yang disampaikan oleh Ibu Tria. Jadi memang justru kami tidak merekomendasikan untuk mengkonsumsi 100% air demineral. Kenapa? Karena air demineral itu air kosong. Sudah tidak ada kandungan mineralnya sama sekali, tidak ada kandungan elektrolitnya sama sekali. Nanti kalau Ibu berkeringat banyak, Ibu minum itu justru lebih panjang untuk mengembalikan kebugarannya begitu. Dan ternyata kalau diteliti orang-orang yang mengonsumsi air mineral itu mineral yang dikandung mungkin sedikit, tapi karena kita mengkonsumsinya minuman cukup banyak dalam sehari 2 liter gitu ya. Nah, itu menyumbangkan mineral yang cukup banyak bagi tubuh kita, termasuk kalsium begitu ya. Baik. Ada bos yang mau bertanya. Saya nggak berani menolak kalau yang satu ini. Bos yang punya acara soalnya. Nggak, mungkin buat tambahan juga ini pertanyaan saya untuk pengetahuan ibu-ibu dok. Boleh dok. Tadi ada istilah demineral, ada lagi yang pakai istilah TDS ya, bahan-bahan yang terlarut total dissolved solution. Itu apakah sama? Karena kadang-kadang iklannya kayak gitu. Oh ini TDS-nya rendah, ini TDS-nya tinggi gitu ya. Itu kan mungkin nggak semua orang tahu juga TDS itu apa ya. Apakah sama juga dengan itu? Dan ada yang bilang kalau TDS-nya rendah bagus buat ginjal. Nah mungkin Dokter Diana juga ada pendapat, silakan. Monggo Dokter Diana. Baik, terima kasih banyak Dokter Trevino. Iya, jadi memang sebenarnya total dissolve solute. Jadi apa yang terlarut di dalam air itu menentukan berat jenisnya juga, osmolaritasnya juga gitu kan ya. Jadi Ibu kayak tadi tuh yang Ibu bilang demineral itu total dissolve-nya tuh nggak ada, boleh dikata gitu kan, kosong gitu ya. Tapi kalau air-air nanti yang beredar itu beda-beda. Oleh sebab itu pemerintah tadi sesuai yang Bu Tria cantumkan sudah ada aturannya tuh berapa boleh kandungan mineral ini di dalam air mineral atau air minum yang kita konsumsi. Nah kalau dibilang yang lebih rendah lebih bagus buat penyakit ginjal, tergantung derajat penyakit ginjalnya juga. Kalau memang dia sakit ginjalnya sudah stadium 5 begitu ya, atau 4 menuju 5, mungkin itu akan lebih baik. Tapi kalau yang normal sih rasanya tidak. Gitu dok. Gitu. Baik. Silakan. Dari tengah sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Tantan. Saya di rumah pakai aqua terus ya dok ya. Ini saya mau nanya, kalau saya kontrol ke rumah sakit ke Cipto, kan ada air yang di dispenser, Iya. itu dari air yang dibuat di situ. Nah itu mempengaruhi nggak ke perut saya? Itu aja, terima kasih. Assalamualaikum. Baik. Ibu Tria, kebetulan di RSCM itu disediakan pusat-pusat untuk mengisi air begitu dalam bentuk di dispenser, water station. Jadi Ibu ingin menanyakan apakah cukup aman? Rasanya aman ya Bu ya kalau itu? Ya, yang bisa jadi proses air minumnya yang dipakai juga dari galon yang aman juga ya dok ya gitu. Kemudian kalau misalnya sudah sampai di tempat water station di mana di rumah sakit yang sudah terpercaya harusnya akan aman Bu gitu. Cuman mungkin kalau di rumah saya juga mengingatkan selain Ibu perhatikan tadi air dan lain-lain, jangan lupa galonnya juga dibersihkan karena itu sumber kontaminan juga ya dok ya. Betul, Jangan betul lupa sekali. dibersihkan juga. Iya. Gitu ya Bu. Ya Bu, semoga Ibu jadi tetap rajin minum ya, walaupun sedang berobat ke RSCM karena cuacanya panas kan kalau di RSCM. Jadi jangan takut untuk minum. Ibu Putri, apakah masih ada slot pertanyaan?
Masih, satu lagi. Satu lagi. Ini sana belum? Satu lagi. Siang dokter, saya Ria dari Bogor. Saya punya pertanyaan. Ini kan yang dibicarakan adalah air mineral. Ya. Bagaimana dengan minuman yang dimodifikasi seperti kayak pakai jon apa gitu. Nah itu bagaimana keamanannya untuk kesehatan? Itu ke satu. Kedua, ini kita orang yang di kota besar aja mungkin mengetahui bahwa air mineral itu ternyata ada yang tidak sehat. Bagaimana dengan orang-orang yang ada di daerah yang minim dengan pengetahuan? Terima kasih. Jadi ini ya dok. Jadi pertanyaan ibu adalah bagaimana tipe air yang lain selain air mineral ya bu ya. Kalau tadi sudah saya sampaikan di paparan saya bahwa tipe air itu ada beberapa, ada air oksigen, air alkali, air dimineral, kemudian mungkin air lain yang lain ya dok ya yang sekarang ada di masyarakat. Tapi dari kajian ilmiah yang dipublikasikan IHWG, Dr. Diana dan kawan-kawan, ternyata tipe air lain itu tidak memberikan manfaat lebih untuk kesehatan. Bahkan ada anjuran tidak dikonsumsi dalam jangka panjang, seperti itu. Kemudian kalau yang kedua mungkin nanti Dr. Diana menambahkan, memang kita kalau mengadakan edukasi ke daerah-daerah ya, pengetahuan masyarakat itu masih rendah. Dan ini memang kerjasama antara Aqua dan juga IHWG, FKUI, bagaimana mengedukasi masyarakat supaya lebih aware bahwa kualitas air itu menjadi penting untuk jangka panjang. Cuman mungkin kami tidak bisa sendiri, harus ada bantuan dari ibu-ibu. Kalau ibu-ibu di sini sudah tahu pengetahuannya, ya mungkin boleh ditularkan ke tetangga, ke saudara. Gitu ya dok ya. Betul sekali. Saya sekaligus menyampaikan nih ke ibu-ibu sekalian. Sebenarnya kami juga bekerja sama dengan banyak organisasi-organisasi wanita. Jadi kalau ibu-ibu dari PKK mana, dari kader mana begitu ya, mau bekerja sama dengan IHWG, mau mengadakan solusi tentang kesehatan minum air begitu ya, mau memberikan edukasi ke masyarakat yang ada di sekitar ibu-ibu sekalian, silakan monggo, boleh menghubungi IHWG, nanti mampir ke booth IHWG, minta nomor telepon kontak yang bisa dihubungi, nanti kami akan bantu, begitu ya. Jadi dengan senang hati karena memang seperti disampaikan oleh Ibu Tria, baik Danone Aqua maupun IHWG tentunya tidak bisa sendiri. Harus ada perpanjangan tangan dari ibu-ibu sekalian sebagai ujung tombak kesehatan masyarakat, begitu ya. Baik, Bapak tadi mau bertanya ya Pak ya, silakan. Terima kasih Bu, ini kami dari YCI. Terus terang aja kalau di rumah saya juga memang menggunakan Aqua, tapi sekali-sekali juga menggunakan air isi ulang Bu. Jadi untuk diminum juga, walaupun pernah direbus, kalau enggak juga enggak direbus. Cuman saya ini kan sebagai pengamat sosial, saya melihat kayak gini Bu. Biasanya orang yang steril, terus semua apa yang dimakan, minum selalu semuanya steril lah, hasilnya gitu, dihitung dan sebagainya. Sama saya melihat di pinggir jalan atau tetangga saya aja juga yang dia minum, artinya dia minumnya juga tidak harus steril, artinya dia apa aja dimakan, ketemu dengan minuman aja dimakan, jangan manis apapun diminum kayak gitu kan. Tapi itu saya lihat kenapa ya ini itu kok sehat terus, sementara saya yang menjaga banget pada saat saya minum, misalnya saya minum terlalu manis nih, kemudian perut saya jadi nggak kuat gitu kan, terus jadi kemudian jadi sakit gitu loh. Nah ini kan saya juga akhirnya melihat kalau saya minum steril terus pada suatu tertentu takutnya malah saya jadi drop pada saat saya nggak menemukan yang steril seperti itu Bu. Nah ini juga saya melihat, nah kalau gitu gimana sih saya supaya sehat terus, dalam arti gini, saya minum apa aja tetap sehat gitu loh, saya minum apa aja tetap kuat badan saya, artinya dalam tubuh saya itu langsung terimunisasi lah bahasanya gitu, mungkin kayak gitu. Itu apa gitu Bu kira-kira. Ini mohon maaf ya Bu ya, terima kasih. Ya Bapak, jadi Bapak ini protes, saya menjaga hidup dengan baik kok saya malah sakit perut dan sebagainya. Ya mungkin Bu Tria mau jawab dulu.
Sebetulnya kalau kami di kalangan medis semuanya harus dibuktikan secara ilmiah. Apakah orang yang nggak minum steril itu kesehatannya lebih baik gitu ya dok daripada yang minum steril terus artinya gitu. Tapi ada studi yang dilakukan dokter Diana juga itu membuktikan air yang nggak sehat sama air yang sehat yang branded ya yang digunakan itu ternyata di anak-anak juga anak-anak itu bakteri buruknya lebih banyak yang air nggak sehat ini Pak gitu. Tapi untuk jangka kesehatan yang lain mungkin Dokter Diana yang lebih bisa menjawab. Iya, benar sekali apa yang disampaikan Ibu Tria. Ternyata memang kalau diteliti, kalau kita sampai meneliti ke kesehatan saluran cernanya misalnya gitu Pak ya, ternyata ada perbedaan tuh antara anak yang mengkonsumsi air yang sehat, steril dengan air yang tadi misalnya isi ulang, tidak steril gitu ya. Tapi mungkin munculnya penyakit tidak kelihatan gitu kan. Mungkin seperti Bapak rajin memeriksa, Bapak rajin mengamati tubuhnya gitu kan. Wah perut saya nggak enak nih gitu. Sementara mungkin kalau yang orang-orang di lapangan gitu ya, pekerja-pekerja kasar mungkin nggak sempet Pak mikirin perutnya sakit. Mikirin besok makan apa aja susah mungkin itu kata mereka gitu ya Pak ya. Jadi memang harus diperiksa lebih lanjut. Lebih dalam apa yang ada masalah kesehatannya kalau di tahap awal. Mungkin kalau diikuti jangka panjang, kalau di luar negeri itu suka diikuti jangka panjang Pak. Mungkin angka kesakitannya lebih banyak mereka. Mungkin resiko untuk penyakit non-communicable atau seperti hipertensi, DM dan sebagainya lebih tinggi. Cuma belum ketahuan aja saat ini. Gitu. Itu ya Pak. Baik. Bagaimana? Waktunya sudah habis Mbak Putri? Sudah ya, baik. Terima kasih banyak. Terima kasih Ibu Tria, terima kasih tim Danone Aqua. Saya kembalikan kepada MC.